Halo itu people, balik lagi bersama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Yoi, jadi pada video kali ini gua mau pasang suatu barang di motor gua, aksesoris motor yang bentuknya kayak gini. Ada yang tahu ini apa? Senter hansip. Ya, bukan. Ini adalah gas spontan. Tuh. Oke, jadi ini ada beberapa barang yang nanti bakalan gue pakai waktu gue pasang si gas spontan ini. Ini sebenarnya gue beli paketan, jadi udah dikasih semuanya. Paketannya ini waktu gue beli harganya 155.000. Jadi dapat tali gas spontan, saklar, sama hand grip. Itu 155.000. Tapi setelah gue beli harganya jadi 250.000. Entah karena penjualnya salah ngasih harga atau gimana. Terus ini gue beli sendiri. Terus ini lem. Ini juga gue beli sendiri lem ini. Ini fungsinya untuk gantiin kepala tali gasnya. Jadi yang ujung pentilnya ini nih, itu nanti bakalan gue lilitin pakai benang ini, terus ditetesin lem ini. Biasanya kalau misalnya gue ganti karburator atau ya ganti gas gitu di motor-motor yang zaman dulu, itu biasanya gue pakai kayak ginian nih. Ini kuat banget kok. Ya, sekarang gue mau nunjukin langkah-langkah yang gue lakukan di motor gue untuk masang si gas spontan ini. Bukan tutorial, karena aku juga belum pernah masang sebelumnya, jadi gue masih raba-raba. Ya, sama-sama belajar aja lah. Oke, langsung aja kita mulai untuk pemasangan gas spontannya. Oh ya, berhubung kemarin itu bodi motor gua dicopot dan sampai sekarang belum dipasang, jadi untuk buka bodi bakalan gua skip dulu. Lagian kalian juga pasti udah tahu kan cara buka bodi motornya. Jadi langsung aja ke buka tangki dan juga nyopotin tali gas dan bagian saklar di stangnya. Oke, jadi ini semuanya udah dipretelin. Untuk gasnya, talinya, sama saklarnya. Soket-soketnya juga udah kecopot. Sekarang saatnya untuk dieksekusi kabel-kabelnya sama tali gasnya semuanya. Oke, langsung aja kita eksekusi kabel-kabelnya. Oke, yang pertama itu untuk kabel-kabelnya dan soketnya ini. Yang ini dulu untuk kelistrikannya. Di sini tuh kan ada 3 fungsi. Jadi saklarnya itu ada yang untuk cut off di sini, ada yang untuk hazard, terus ada yang untuk starter. Nah, yang baru, yang dominoan ini cuma ada 2, ada starter sama cut off. Nah, karena di sini ada 3, sedangkan di sini ada 2, jadi fungsi dari saklar yang ini salah satunya harus gue hilangin. Yang gue pilih itu hazard, karena hazard itu bisa dibilang nggak pernah gue pakai, malah kelihatan norak gitu kalau gue pakai hazard. Jadi mendingan gue copot aja. Aneh emang, biasanya orang nambahin hazard di motornya. Ini motor gue yang ada hazardnya malah gue copot. Biarin lah, biar kelihatan lebih simpel juga.
Oke, jadi ini tadi kan udah gue bongkar nih dalamnya. Terus gue lihat di sini kabelnya itu untuk yang engine cut off itu yang warna merah sama coklat nih. Dia nih berdua. Yang ujungnya pakai plastik kayak gini. Ini dia untuk engine cut off. Sedangkan yang starter itu kabelnya warna hitam dan juga biru putih di sini. Jadi gue cuman pakai 4 kabel. Untuk saklar yang domino di sini gue pakai kabel ini merah coklat buat cut off. Di sini starter pakai hitam sama biru putih gini doang. Ini hazard dibuang. Nah, itu kan di sini. Kalau misalnya yang ini yang domino itu nanti yang dipakai untuk si starternya dia warna oranye sama warna hitam putih. Nah, kayak gini. Ini buat starter. Ini bakalan gantiin kabel biru putih sama hitam. Jadi ini nanti dipasang ke pasangannya dia nih. Nah, sedangkan yang untuk engine cut off di sini kan merah sama coklat. Nanti digantiin sama biru sama kuning hitam. Ini buat engine cut off. Nah, yang warna hitam ini sebenarnya itu dari engine cut off juga. Cuman nanti bakalan gue copot kabelnya karena ini nggak kepake. Jadi untuk yang domino ini nanti warna oranye dan hitam putih untuk starter. Sedangkan yang biru dan kuning hitam itu buat cut off. Kabel yang hitam polos kayak gini ini bakalan dibuang. Sekarang langsung aja kita kerjain. Oke, jadi ini udah kelar saklarnya. Ini ujungnya gue samain persis kayak saklar originalnya. Jadi ini gue kebetulan ada sisa untuk soket yang 3 pin kayak gini. Ini sama, cuman beda warna doang. Jadi ini gue buat jadi sama kayak gini. Jadi ntar tinggal dicolok aja. Untuk starternya ini, terus ini untuk cut off-nya sama kan? Tuh. Jadi yang gua rubah itu barang yang bakalan dipasang, bukan barang yang ada di motornya. Jadi
misal nanti mau dibalikin ke standar, yang ini standarnya tinggal dicolok lagi, yang ini tinggal dilepas gitu. Sekarang kalau misalnya saklarnya udah selesai, waktunya untuk ngukur-ngukur tali gas, terus potong-potong dan juga dilem tali gasnya. Oke, sebelum kita ukur tali gasnya di motor, ini mau gua putusin dulu bagian yang ujung ini. Biasanya ujung yang kecil ini itu dipasang di motor yang pakai karburator, biasanya diselipin di skep karburator. Cuman karena ini motor injeksi, jadi dua-duanya itu harusnya bentuknya gede kayak gini. Jadi salah satunya harus digantiin pakai gulungan benang yang ditetesin lem Epotech ini. Nah, jadi ini harus dibuang nih yang kecil, biar ini tali gasnya juga bisa keluar dari kabelnya ini. Cara motongnya itu gampang, pakai tang yang ada buat motongnya kayak gini. Terus kita taruh di bagian buat potongnya. Nah, biar bisa kepotong, kita harus pukul tangnya keras-keras. Boleh pakai palu, cuman kalau misalnya kuat pakai tangan silakan. Kalau misalnya kurang keras, dia bakalan jadi kayak nggak rapi gitu potongannya. Ini kalau udah dijepit kayak gini, tinggal dipukul sininya nih, biar dia kepotong. Tuh, udah putus kan? Nah, kalau udah putus kayak gini, dia bisa dibuka. Oh ya, ini tali gasnya kan sini ada sambungan. Nah, ini sambungan yang ini nggak kita pakai nih. Kalau di R15 Fitri itu kan tali gasnya pendek banget, jadi kita nggak perlu panjang-panjang. Terus yang ini, yang kayak gini nih, ini dibuang aja, nggak perlu. Nah, yang ini baru perlu nih. Ini itu bakalan kita pasang di throttle bodinya. Nah, posisi ini harus kita balik. Ini harus ada di throttle bodinya. Jadi yang kita lilitin benang, terus kita tetesin lem Epotech itu ada di bagian tangan, di bagian gas spontannya. Jadi kalau misalnya putus, kita nggak perlu buka sampai throttle body, cukup buka di bagian stang aja, nggak perlu repot-repot. Oke, jadi ini gua keluarin dulu nih, talinya gue keluarin. Nah, berhubung bagian L gasnya ini gue nggak pakai dari tali yang lama, jadi ini nanti bakalan dipotong juga nih. Jadi si kabel ini bakalan dipotong, tapi motongnya itu bakalan kita ukur dulu sama motornya. Oke, jadi ini udah gue pasang tali gasnya. Ini tinggal dipasin ke lubangnya ujungnya. Terus ini dikasih tanda. Nanti ini bakalan kita bikin untuk kepala talinya di sini. Dan ini nanti ditaruh di bagian stang. Ini buat ngukur aja, gue taruh di sini biar gampang.
Oke itu people, jadi tahu-tahu udah kelar aja nih gue masang gas spontannya. Dan ini jadinya gue pasang ke depan kayak gini. Dan yang gue rubah di sini tuh, selain gue pasang gas spontan ini madep ke depan kayak gini, kalau standarnya kan madep ke bawah. Itu gue juga ngerubah posisi stangnya. Tadi gue udah sempat bilang, ini stangnya gue turunin. Itu gue turunin sekitar 3,5 cm. Jadi kelihatannya tuh rata gitu underyoke-nya gini. Terus selain itu, ini juga gue rubah tali gasnya. Gue jadiin satu aja. Kenapa gue pakai satu tali? Karena biar lebih enteng. Jadi ini kalau misalnya diputar tuh cepet banget baliknya, lebih responsif. Jauh lebih cepat dari standarnya. Tapi ini ada konsekuensinya. Kalau misalnya gasnya nyangkut, kalau yang standar itu kalau diginiin kan kalau nyangkut dia pasti throttle body-nya ketutup. Kalau ini nggak bakalan bisa karena kalau diginiin pasti pas nyangkut itu ininya bakalan mulur talinya. Jadi langsung buru-buru pencet engine cut off-nya biar mesinnya mati kalau gasnya nyangkut. Tapi kelihatannya jadi lebih rapi gitu. Talinya satu, nggak terlalu berantakan. Tapi L-gasnya gue tetap pasang dua-duanya biar kelihatan lebih bagus. Terus yang dirubah lagi itu saklarnya. Saklarnya di sini gue ganti pakai saklar yang domino-dominoan tadi. Yang tombolnya itu cuma ada cut off sama starter doang, hazardnya nggak ada. Untuk kalian yang mau pasang gas spontan tapi tetap mau pakai saklar yang standar nih, itu tetap bisa karena di sini tuh sebelah sini masih ada space sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nggak mau pakai saklar yang kayak gini. Oke, jadi mungkin kayak gini aja sih perubahannya. Tuh, sumpah ini menurut gue sih udah bagus banget. Cuman kurang rem radial aja nih. Racun lagi. Oke, karena ini udah selesai, mungkin videonya sampai sini aja. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa buat kalian pencet tombol like dan juga subscribe. Gue SW izin pamit, bye.